warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Rahayu dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran. Bagi teman-teman sekalian yang belum mengetahui apa itu model pembelajaran dan bagaimana penerapannya, mari kita simak video berikut ini. Pada model pembelajaran terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama yaitu konsep model pembelajaran, yang kedua model pembelajaran dari ahli PAUD, dan yang ketiga model pembelajaran saranan. Nah, kedepannya saya akan menjelaskan satu persatu dari poin-poin tersebut. Yang pertama yaitu konsep model pembelajaran. Pada konsep model pembelajaran sendiri terbagi menjadi beberapa istilah-istilah yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematika mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Model berfungsi untuk 1. Merancang dan merumuskan tujuan pembelajaran secara spesifik. 2. Mengembangkan dan menetapkan materi pembelajaran. Dan 3. Merumuskan aktivitas belajar yang spesifik. Dengan model yang digunakan, akan dapat dirancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perkembangan anak yang akan dikembangkan. Penerapan model pembelajaran yang dipilih guru untuk diterapkan dalam pembelajaran di PAUD perlu dimodifikasi dengan model dan pendekatan bermain yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perkembangan anak usia dini. Guru PAUD perlu yakin bagaimana setiap tahapan dari model pembelajaran yang digunakan membuat anak senang, aman, nyaman, dan bersemangat melakukan kegiatan belajar dalam bentuk bermain. Selanjutnya, yang kedua, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan prinsip-prinsip, kepercayaan, atau ide-ide tentang hakikat belajar yang diterjemahkan ke dalam pembelajaran. Suatu pendekatan memunculkan metode, cara mengajar sesuatu yang menggunakan aktivitas kelas, atau teknik untuk membantu siswa. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, pendekatan yang dianjurkan bahkan diharapkan digunakan adalah pendekatan yang berpusat pada pembelajar. Apabila pembelajaran itu dilakukan di lembaga PAUD, anak menjadi fokus utama pembelajaran. Guru PAUD perlu mengenali karakteristik setiap anak yang dilayani dalam pembelajaran sehingga rancangan yang disusun guru benar memberi peluang kepada anak untuk bebas melakukan aktivitas belajar dan bermain. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang efektif adalah strategi yang melibatkan anak dalam pembelajaran dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Komponen strategi tersusun sebagai urutan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, penyajian, dan penutup. Jika kita terapkan ke dalam konteks pembelajaran, keempat unsur tersebut yaitu 1. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Dan yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimum untuk ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode adalah rencana keseluruhan penyajian materi secara tertib. Tidak pada bagian yang bertentangan dan yang semuanya didasarkan pada pendekatan yang dipilih. Suatu metode bersifat prosedural. Dengan satu pendekatan bisa digunakan beberapa metode.
Dan yang kelima, teknik dan taktik pembelajaran. Teknik harus konsisten dengan metode dan selaras dengan pendekatan. Guru PAUD perlu memperhatikan teknik yang sesuai digunakan untuk anak usia dini. Misalnya, bagaimana teknik guru bertanya pada anak usia dini yang tentunya berbeda dengan siswa di jenjang pendidikan lainnya. Selanjutnya, model pembelajaran dari ahli PAUD. Yang pertama, model Montessori. Dalam pembelajaran Montessori, anak memiliki kebebasan untuk berpikir dan berkarya dan membuat sesuatu. Hal ini dikarenakan masa peka tidak dapat diketahui kapan kemunculannya. Selain itu, anak mempunyai kekuatan menyerap semua pengetahuan yang ada di sekitarnya. Pengetahuan yang diperoleh diolah oleh kemampuannya sendiri sehingga membangun pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, model Haycock. Prinsip pembelajaran yang dianut Haycock adalah pengetahuan dikonstruk sendiri oleh anak atau konstruktivistik dan dengan memberi peluang mengasah keterampilan intelektual dan sosial yang muncul. Selanjutnya, Waldorf. Pendidikan Waldorf berfokus pada upaya membangun agar anak memiliki kepercayaan diri, kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan yang harus mereka temukan dalam setiap tantangan. Anak-anak yang dididik melalui prinsip Waldorf akan mampu bergembira untuk memasuki dunia dan dapat bekerja sama dalam mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Yang keempat, Reggio Emilia. Pendekatan pembelajaran Reggio Emilia membantu anak untuk belajar dengan membangun konstruksi pembelajaran mereka sendiri, di mana mereka dapat belajar sesuai dengan tingkat usianya yang semuanya dilakukan dengan cara berpikir yang ekspresif, komunikasi, dan ilmiah. Selanjutnya, project based. Penyusunan suatu proyek pada dasarnya adalah merencanakan suatu pemecahan masalah pada berbagai bidang pengembangan yang memungkinkan anak melakukan berbagai bentuk kegiatan mempelajari, mencatat, membuat, mengamati, menyelidiki, meninjau, mengumpulkan, menyimpulkan, dan menyampaikan berbagai temuan yang dilakukan anak dalam memahami berbagai pengetahuan. Selanjutnya, creative play. Model creative play mengacu pada konsep creative play kurikulum. Model ini memandang bahwa bermain sangat penting bagi anak, karena bermain merupakan sumber kekuatan mempercepat capaian dan perkembangan dan pengalaman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Dalam pembelajaran kreatif kurikulum, sikap dan pikiran guru merupakan dua hal yang saling melengkapi dan integral. Selanjutnya, Banstreet. Prinsip utama pendidikan Banstreet adalah pendidikan yang berorientasi agar anak menjadi seorang pembelajar yang kekal. Dengan demikian, mereka harus saling berhubungan dengan lingkungan mereka dan menginterpretasikan pengalaman mereka. Oleh karena itu, anak perlu belajar menggunakan permainan balok, permainan dramatis, laboratorium untuk bekerja, mengecat, dan pemahaman dari pengetahuan yang mereka bangun. Selanjutnya, model pembelajaran saranan. Yang pertama, model kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan upaya membelajarkan peserta didik dengan menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam berbagai konteks, melihat makna bahan belajar atau materi dengan cara menghubungkan dan menerapkan materi dalam konteks kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari secara langsung. Dengan belajar seperti itu, diharapkan anak mampu memecahkan masalah yang bersifat simulatif atau nyata baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya, model kooperatif. Pembelajaran kooperatif lebih dari sekedar membuat anak duduk bersama dalam kelompok kecil, tetapi membantu anak dalam kelompoknya melakukan aktivitas belajar.
perlu dipastikan bahwa setiap anak akan memberikan kontribusi dalam aktivitas kelompok dan mengembangkan interaksi positif. Di sini, peran guru dalam pembelajaran adalah menjadi fasilitator, mediator, motivator, dan evaluator. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran ini berfokus pada penyajian masalah. Pembelajar diminta mencari solusi sebagai pemecahan masalah yang disajikan melalui serangkaian investigasi atau penelitian berdasarkan teori, konsep, dan prinsip yang dikaji dari berbagai sumber. Model pembelajaran ini secara lengkap memiliki 8 tahapan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, mengumpulkan data, yang ketiga, analisis data, yang keempat, menghasilkan pemecahan, yang kelima, memilih cara pemecahan masalah, yang keenam, merencanakan cara penerapan pemecahan masalah, yang ketujuh, uji coba, dan yang terakhir, tindakan. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi tentang model pembelajaran. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let